bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihi salam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya, yaitu Ibrahim alaihi salam, yang intinya adalah menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim alaihissalam. Lantas, apa saja agama yang ada di bangsa Arab pada waktu itu, dan bagaimanakah kondisi kehidupan beragamanya? Simak videonya sampai habis. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah dari Ismail alaihi salam yang menyeru kepada agama bapaknya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Yang inti dari agamanya itu adalah menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah dan memeluk agamanya. Setelah waktu berjalan sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncullah Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Amr bin Luhai ini dikenal sebagai orang yang suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan beragama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Pada suatu kisah, Amr bin Luhai ini mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Di sana, dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar, sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka Amr bin Luhai ini pulang dan membawa salah satu berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Berhala mereka yang terdahulu bernama Manat, yang ditempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah di dekat Udaid. Kemudian mereka membuat Lata di Thaif dan Uzza di Wadi Naklah, dan itulah 3 berhala yang paling besar pada waktu itu. Setelah itu, kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dan setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah, sehingga setiap kabilah dan di setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Dan perlu diketahui, ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, ada 360 berhala. Lalu beliau menghancurkan semua berhala-berhala itu, lalu memerintahkan agar berhala-berhala itu dikeluarkan dari masjid, lalu dibakar. Bangsa Arab menyembah berhala-berhala itu dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghubungkan mereka kepadanya, serta memberi manfaat di sisinya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3, yang artinya, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Selain itu, orang-orang di Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan al-azlam atau anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah anak panah dengan tanda ya dan dengan tanda tidak. Mereka mengundi nasib berkaitan dengan perbuatan yang dikehendakinya, seperti berpergian, menikah, atau yang lainnya. Dengan menggunakan anak panah itu, jika yang keluar adalah tanda ya, mereka akan melaksanakannya. Dan jika yang keluar adalah tanda tidak, mereka akan menangguhkannya hingga tahun depan dan mengulanginya lagi 1 kali. Jenis anak panah yang kedua adalah ada tanda air dan ada tanda tebusan. Dan jenis anak panah yang ketiga adalah ada tanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian atau anak angkat. Hal seperti ini tidak beda jauh dengan perjudian atau undian.
Selain itu, di bangsa Arab juga percaya kepada perkataan peramal, paranormal, dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang hendak terjadi di kemudian hari, yang mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib melalui suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang-orang yang bertanya kepadanya. Orang yang semacam inilah disebut araf atau paranormal. Sedangkan ahli nujum adalah orang-orang yang memperlihatkan keadaan bintang dan planet, lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya. Dengan begitu, dia bisa mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Dari kalangan mereka juga ada yang namanya at-tiyaroh atau meramal nasib sial dengan sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri, lalu melepaskannya. Jika burung atau biri-biri itu berlalu ke arah kanan, maka mereka jadi pergi ke tempat yang hendak mereka tuju, dan ini dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri itu mengambil ke jalur yang kiri, mereka tidak berani bepergian dan mereka meramal hal itu sebagai tanda kesialan. Sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, toh masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umroh, dan wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Semua gambaran agama ini adalah agama syirik dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap hayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, Sabi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini. Yang pertama, kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka dan pemusnahan mereka di tangan Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi. Banyak di antara mereka yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. Latar belakang yang kedua adalah dimulai dari penguasaan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan menghancurkan haikal-haikal mereka, sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yastrib, Khaybar, dan Taimah. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab lewat orang-orang Yahudi yang berimigrasi yang kemudian juga mempunyai beberapa momen-momen politis yang mengawali munculnya Islam. Saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Khaybar, Nazir, Mustolik, Quraizah, dan Koinuka. As-Samhudi menyebutkan di dalam buku Wafa'ul Wafa bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Sementara itu agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa As'ad Abu Karib. Awal mulanya dia pergi berperang ke Yastrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya ke Yaman, dia membawa dua pemuka Yahudi dari Bani Quraizah sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah As'ad meninggal dunia, digantilah oleh anaknya yang bernama Yusuf bin Nawas. Dia memerangi orang-orang Masehi dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk memeluk agama Yahudi. Dan karena mereka menolaknya, maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu. Tak seorang pun yang tercecer, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari 20.000 hingga 40.000. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran juga telah memuat sebagian kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab lewat penduduk orang-orang Habasyah dan Romawi. Penduduk orang-orang Habasyah lah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi. Pada saat itu, misionaris Nasrani menyusup ke berbagai tempat di Yaman. Selang tak seberapa lama ada orang yang yuzud. Doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah.
yang datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu, mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama Nasrani. Dan pada saat itulah, agama Nasrani ini berkembang pesat dan sangat maju. Karena semangatnya dalam menyebarkan agama Nasrani, Abraha membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Mekah, namun Allah membinasakannya. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Gozan, kabilah-kabilah Taghlib, Toye, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian Raja Hirah ada pula yang memeluknya. Sedangkan agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab di Irak dan Bahrain serta wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk Majusi tatkala bangsa Arab menduduki Yaman. Sedangkan agama Sabi'ah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lainnya yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Chaldeans. Pada zaman dahulu banyak penduduk dari negeri Syam dan penduduk Yaman yang memeluk agama ini. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan bentuknya dan surut. Tetapi tetap masih ada sisa-sisa dari pemeluknya yang bercampur dengan para pemeluk Majusi atau yang berdampingan dengan mereka di masyarakat Arab dan Irak serta di pinggiran Teluk Arab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kondisi kehidupan beragama di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Semoga kisah ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di kisah-kisah yang penuh makna selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka bisa klik tombol subscribe dan like serta komen untuk saran-saran video ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.